Begitu terpukulnya pendukung Rizik, Wali Kota Bogor pun didoakan yang jelek-jelek. Ditulis oleh Sardi di siwar.com. Divonisnya 4 tahun penjara buat Rizik ternyata menyisakan duka yang begitu mendalam, atau mungkin sedalam palung Mariana bagi para pendukungnya. Mereka salah tidak percaya imam besar yang begitu dihormati dianggap sebagai tamu istimewa bagi Raja Arab Saudi. Memiliki berbagai kesaktian, ternyata harus merasakan enaknya kehidupan di balik jeruji besi. Orang yang katanya pernah dijuluki singa gurun akhirnya harus takluk meski dia sudah mengajukan banding karena tak puas dengan hasil vonis dari hakim, sekaligus membuktikan betapa pengecutnya dia dalam menghadapi kasusnya. Beda dengan Ahok yang tak pernah banding, tak pernah ambil bebas bersyarat, hukuman full dijalani sampai tuntas. Rizik adalah contoh penakut yang memakai topeng kesatria pemberani. Pendukungnya pun rata-rata ngaco, tak bisa bedakan mana topeng dan mana wujud asli sang imam besar. Pendukungnya membabi buta menghujat siapapun yang bisa dijadikan kambing hitam serta terima dengan hasil vonis tersebut. Salah satunya adalah Wali Kota Bogor, Bima Arya. Seperti yang kalian ketahui, vonis Rizik ini berkaitan dengan kasus tes swab dan terjadi di Rumah Sakit Umi Bogor. Jadi ini adalah wilayah yang menjadi tanggung jawab Bima Arya. Dan kebetulan, Bima Arya juga menjadi saksi dalam persidangan dan sempat adu argumen dengan Rizik soal siapa yang berbohong. Dan faktor yang paling utama adalah Bima Arya menjadi salah satu pelapor Rizik. Dia juga menjadi Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Bogor. Lebih tepatnya, Bima Arya melaporkan kasus pemalsuan swab Rizik. Dalam kesaksiannya, Bima menyatakan Rizik dan Rumah Sakit Umi tak kooperatif. Apabila sejak awal pihak rumah sakit kooperatif, persidangan ini tidak perlu ada, kata Bima Arya. Sebagai bagian dari Satgas, Bima Arya merasa pihaknya dihalangi karena pihak Rumah Sakit Umi tidak melakukan koordinasi dengan baik terkait kasus tes swab Rizik. Intinya, secara logika, pendukungnya pasti akan menyasar Bima Arya sebagai biang kerok Rizik dilaporkan sampai di penjara 4 tahun. Netizen pendukung Rizik pun terpukul dan terguncang jiwanya, sehingga mendoakan dan melontarkan serangan kepada Bima Arya. Salah satunya mengatakan bahwa Bima Arya tidak akan pernah tidur nyenyak atas apa yang pernah dia lakukan terhadap Rizik. Bahkan dia mengatakan demi Tuhan, dia tidak akan tidur nyenyak. Sok tahu banget, kayak dia wakil Tuhan aja. Yang lainnya mengatakan, Tuhannya akan mengunci mulutnya dan semua anggota tubuhnya akan bersaksi tanpa ada yang bisa dia sembunyikan. Yang ini bahkan lebih stres, mengatakan kalau apa yang Bima Arya lakukan terhadap Rizik akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Sebenarnya banyak lagi model begini, yang intinya menjadi ungkapan kekesalan, kemarahan, kekecewaan, kesedihan, kegalauan, kepiluan mereka, sama seperti yang dirasakan oleh pendukung Ahok saat mendengar vonis Ahok. Hahaha, kasihan sekali mereka ini, terpukul dan terguncang hebat, seolah merasakan gempa bumi skala tinggi. Dikhawatirkan mereka bisa stres lalu jadi gila. Justru menurut saya, Rizik sendiri yang tidak akan bisa tidur nyenyak karena terlalu panas emosinya memikirkan nasibnya yang begitu mengenaskan. Apalagi Rizik pernah mengeluh kepanasan di penjara sehingga sulit tidur. Pastilah tidak akan nyenyak. Selain itu, Rizik itu tipikal orang yang temperamen, terlihat dari cara bicara dan doa-doanya yang jelek. Itu adalah tanda dirinya gampang emosi. Saya yakin, dalam beberapa hari ke depan, Rizik bakal tidak stabil emosinya karena kesal. Mungkin ini akan terus terbawa menjelang tidur. Pokoknya hari-hari Rizik bakal tidak tenang karena pikirannya sudah dikuasai amarah dan kekesalan. Buat yang masih mau cari kambing hitam, ngaca dulu deh. Lihat imam besar kalian, kelakuannya gimana? Bersalah tapi masih kalian bela? Di mana kewarasan kalian? Sudah tahu Rizik salah, cari masalah dan menentang pula. Tapi masih kalian bela dengan bawa-bawa nama Tuhan, azab dan akhirat? Ngaca woi, gak punya cermin di rumah atau tidak punya duit beli cermin. Mungkin kalian sangat terguncang, kasihan sih. Tapi congrats atas terguncangnya jiwa kalian karena itulah yang dialami pendukung Ahok 4 tahun lalu. Tuhan justru adil dengan memberikan kalian kesempatan merasakan sakitnya. Jalani dengan baik ya. Kalau tidak bisa terima kenyataan, ya apa boleh buat, mampus. Bagaimana menurut Anda? Akhir cerita Rizik dan alasannya menolak gerasi dari Jokowi. Ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Beberapa hari belakangan kita dibuat lega karena hakim telah memutuskan vonis berat pada Imam Jumbo. Tablak, jumlah hukumannya hampir 5 tahun hanya dari 2 kasus yang menimpa. Bisa dibayangkan kalau kasus lama seperti cat mesum, penghinaan tokoh bangsa, pelecehan Pancasila dan sebagainya kembali diungkap. Bisa-bisa akumulasinya menjadi 10 tahun. Tapi adanya Rizik malah bersikeras menolak opsi gerasi yang ditawarkan oleh hakim.
Padahal kita tahu, Jokowi bisa saja dengan baik hati mengurangi hukuman si Jompo. Kembali ke masa lalu, kita masih ingat bagaimana Rizik getol menjadikan Ahok tersangka. Dengan klaim 7 juta umat yang bisa ia kerahkan, namanya melambung seketika saat itu. Ini pula yang terfikir di benak Rizik ketika kembali ke tanah air, yakni unjuk kekuatan dengan pengerahan massa. Namun, masalah berganti dan dunia memasuki pandemi yang belum ada obatnya. Untuk itu, unjuk kekuatan Rizik menjadi tak berarti, bahkan berakhir dengan membuatnya sebagai tersangka dan akhirnya kini sebagai terdakwa. Di titik ini kesombongan dan kebodohannya masih saja ia tunjukkan dengan ngeyel mengajukan banding. Seperti diberitakan oleh detik.com, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara Rizik menawarkan beberapa opsi ke Rizik dan pengacara setelah membacakan putusan 4 tahun penjara terkait kasus swab Rumah Sakit Umi. Salah satunya hakim menawarkan opsi permohonan pengampunan kepada Presiden Jokowi. Jadi demikian ya, terdakwa ini hasil musyawarah Majelis Hakim. Saudara dinyatakan terbukti ya, dan putusan ini sudah dibacakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 196 KUHP. Saudara mempunyai hak. Pertama, hak menerima atau menolak putusan saat ini juga, yaitu mengajukan banding. Kedua adalah hak untuk pikir-pikir selama 7 hari untuk menentukan sikap, apakah banding atau tidak, kata Hakim Ketua Katwanto dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 24 Juni kemarin. Ketiga adalah hak untuk mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden. Dalam hal saudara menerima putusan yaitu grasi, tutur hakim memberi opsi. Rizik sendiri menyatakan memilih mengajukan banding atau vonis 4 tahun dalam kasus tes swab palsu di Rumah Sakit Umi. Menurut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD, Profesor Hipnu Nugroho, menilai hakim dalam persidangan tersebut berpikir progresif. Dia menilai opsi grasi disampaikan agar perkara ini cepat selesai. Saya melihatnya, ini hakim berpikir progresif. Berprogresif artinya supaya perkara ini cepat selesai gitu. Karena nanti kalau menunggu banding, kasasi itu peradilan kita cukup lama, kata Hipnu saat dihubungi pada Kamis 24 Juni 2021 kemarin. Hipnu menyebut hakim berupaya mempercepat agar kasus yang menimpa Rizik cepat selesai. Namun, dia menyebut ada konsekuensi hukum jika Rizik memilih mengajukan grasi. Hipnu mengatakan jika nantinya grasi dikabulkan oleh Presiden Joko Widodo, perbuatan pidana atau melawan hukum yang dilakukan Rizik tetap dinyatakan ada. Dia menilai grasi bukan menghilangkan status melawan hukum. Kalau minta ampunan kan diputuskan 4 tahun. Kalau itu ampunan bisa dikabulkan hukumannya bisa kurang. Tapi ampunan itu bukan hilangkan sifat lawan hukum. Sifat melawan hukumnya tetap, tapi hukumannya dikurangi. Sehingga perkara ini cepat selesai. Semua menerima. Jaksa menerima, Rizik dengan perbuatan itu minta ampun kepada Presiden. Grasi istilahnya. Sudah mungkin itu yang diarahkan pada hakim, ucapnya. Hipnu menyebut opsi grasi disampaikan hakim semata-mata bukan diputuskan oleh hakim. Menurutnya hakim ingin memberikan informasi ada upaya hukum lain yang lebih cepat untuk Rizik. Iya, tapi kan stelsel-nya kan stelsel aktif. Artinya hakim hanya memberikan informasi saja. Hakim menginformasikan kalau orang nggak minta, ya nggak diberikan. Di sini stelsel-nya aktif. Artinya di sini ketika nanti Pak Rizik sebagai terdakwa ya minta ampun, kalau nggak minta ya nggak diberikan. Gitu ya. Memohon ampunan atas kegaduhan ini sehingga dia akan diberi pengurangan. Misalnya gitu. Jelasnya. Mungkin Rizik malu harus mengemis belas kasihan Jokowi. Secara dia adalah imam besar umat Islam seluruh Indonesia. Sedang Jokowi cuma salah satu bagian dari umat Islam itu sendiri. Rizik juga mengklaim cucu Nabi yang berbeda jauh dengan Jokowi yang bukan cucu siapa-siapa. Meski Jokowi presiden, tapi penguasa umat Islam tetap Rizik menurut ex-FPI. Untuk itu mustahil ia meminta pengampunan. Harusnya Jokowi yang minta ampun karena telah lancar memproses hukum kasusnya. Menimbang kasusnya yang bukan manusia biasa, harusnya semua kesalahan bisa dimaklumi. Termasuk jaksa yang berani membandingkan status Rizik dengan Fatimah Az-Zahra yang juga akan dipotong tangan oleh Nabi jika mencuri. Menurut ex-FPI, Rizik bahkan lebih mulia ketimbang anak Nabi. Mau melabrak peraturan, berbuat mesum dan sebagainya itu tak mengurangi kewibawaannya. Namun, sayang, gelar dan keyakinan tersebut hanya dimiliki ex-FPI yang bahlul. Kita yang waras termasuk para aparat penegak hukum hanya bisa tertawa melihat khayalan mereka.
Terlebih, jaksa yang berani mengatakan bahwa gelar imam besar cuma isapan jempol. Akhirnya kita harus berterima kasih karena Rizik tak mau menerima gerasi. Artinya, dia siap lahir batin dan mungkin sampai menutup mata di balik tahanan. Semoga pengikutnya segera sadar bahwa bukan gelar atau garis keturunan yang menjadi penentu baik buruknya seseorang. Justru akhlak mulia, menjauhi caci maki dan perkataan kotor, itulah yang lebih mulia. Salam 5 tahun. Begitulah Kuraku.